Shalom, perkenalkan nama saya Gloria Priscilia Ratu da Costa, NIM 2261111017, kelas A, Prodi PGSD, Fakultas FKIP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang Bapak berikan. Yang pertama, pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan dan pertumbuhan yang dialami oleh siswa secara fisik, psikologis, sosial, dan kognitif selama masa pendidikan mereka. Yang kedua, dimensi fisik merupakan perkembangan pada siswa SD termasuk pertumbuhan tinggi badan, berat badan, dan kemampuan motorik halus dan kasar seperti menulis, menggambar, dan berlari. Dimensi sosial, siswa SD mulai belajar tentang kerjasama, interaksi sosial, dan aturan perilaku yang dapat membantu mereka beradaptasi di lingkungan sekitar. Dimensi intelektual, siswa SD mulai belajar membaca, menulis dan berhitung serta mempelajari konsep-konsep dasar dalam berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, sosial, dan bahasa. Sedangkan dimensi moral, siswa SD mulai mempelajari nilai-nilai moral seperti jujur, bertanggung jawab, sopan santun, dan menghargai perbedaan. Nomor 3, faktor apa saja yang menentukan perkembangan peserta didik usia SD? Faktor yang menentukan perkembangan peserta didik ada 4. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, lingkungan keluarga. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Dan yang keempat, kesehatan dan gizi. Nomor 4, apa saja yang menjadi kebutuhan siswa SD? Yang menjadi kebutuhan siswa SD adalah yang pertama, kebutuhan akademik. Yang kedua, kebutuhan sosial. Yang ketiga, kebutuhan fisik. Yang keempat, kebutuhan kreativitas. Dan yang kelima adalah kebutuhan bimbingan dan dukungan. Nomor 5, yang menyebabkan hambatan dalam perkembangan yaitu karena adanya faktor genetik, gangguan perkembangan otak, kelainan genetik, masalah kesehatan fisik atau mental, dan lingkungan tidak mendukung. Nomor 6, masalah umum yang dijumpai dalam perkembangan peserta didik di usia SD adalah kesulitan belajar, masalah perilaku, gangguan perkembangan, kurangnya motivasi, dan kurangnya keterampilan. Nomor 7, hal-hal yang dilakukan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik yaitu dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, menyediakan pengalaman yang bervariasi, memberikan umpan balik yang konstruktif, mendorong kolaborasi, dan juga membangun hubungan yang positif. Nomor 8, jika seorang guru tidak memahami perkembangan peserta didiknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakmampuan mengidentifikasi kebutuhan individu, kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran yang efektif, peningkatan kesenjangan belajar, rendahnya motivasi dan partisipasi peserta didik, dan kesulitan dalam mengatasi masalah. Nomor 9, cara guru menyikapi peserta didik dengan karakteristik dan tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda adalah berkomunikasi dengan orang tua, mendorong kerjasama dan inklusif, menyediakan bantuan tambahan, menggunakan pengelompokan yang fleksibel, dan menggunakan penilaian inklusif. Nomor 10, ada beberapa upaya guru dalam menumbuhkan konsep diri yang positif pada anak agar kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak dapat berkembang secara maksimal adalah ada 4. Yang pertama, mendorong kolaborasi dan dukungan antara teman sebaya. Yang kedua, menghargai keberagaman. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih.